Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore, berkah dalam. Kasulanya pink, dipakai 2 kali dalam setahun, yaitu hari ini, Minggu Laetare Yerusalem, bersukacitalah Yerusalem. Dan saat Advent, Minggu ketiga, Gaudete in Domine Semper, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Saya juga bersukacita. Saya tadi membayangkan, wah, nanti saya misa sama kelompok kur. Bawang saya dari pastoran ke sini pakai sandal jepit, bawa kresek, sepatunya dimasukkan kresek dan bawa handuk kecil supaya bisa pakai sepatu saat misa. Apalagi panjenengan dari jauh Meranggen, Pucang Gading, Lamongan indah ini berjuang dengan sukacita merayakan Ekaristi sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mengapa kita bersukacita? Kita bersukacita karena kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang ditunjukkan dalam Injil suci. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ketika
mempersiapkan renungan ini, saya teringat tahun Yubelium yang waktu itu ada logonya, logo tahun Yubelium. Ada gambar di sana Tuhan Yesus menopang seseorang, dan gambar ini unik, dibuat oleh Father Marco Rupnik. Kepala Yesus dan kepala manusia seseorang yang ditopang itu, kalau diamati, di sana bukan 4 mata, namun yang ada adalah 3 mata. Mata Yesus bersatu dengan mata manusia. Mata manusia bersatu dengan mata Tuhan Yesus. Apa maknanya? Ternyata logo tahun Yubelium, gambar itu punya makna yang dalam, di mana Tuhan Yesus bersatu dengan mata manusia, memandang dengan mata manusia, dan manusia memandang dengan mata Tuhan. Manusia itu siapa? Kita ini, manusia yang berdosa ini. Dengan bertobat, kita manusia digabungkan dengan Kristus. Kristus yang penuh kerahiman. Dan ketika kita bersatu dengan Tuhan ini, berarti setidaknya melalui logo tahun Yubelium itu, setidaknya ada 1 mata. Kita ini seperti mata Tuhan, memandang dengan mata Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim itu memandang dengan seperti apa? Kita bertanya, Tuhan Yesus memandang dengan berbelas kasih. Maka, kalau kita nanti bertobat, kita digabungkan dengan Yesus, dan kita memiliki mata Tuhan. Dan semoga dengan demikian, kita mampu memandang sesama keluarga teristimewa dengan belas kasih. Di mana Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dunia yang seperti apa? Dunia yang berdosa. Manusia yang jatuh dalam jurang dosa. Tentu ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam keluarga, dalam komunitas, lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan, kita mungkin juga menemui keliru, menemui sesuatu yang salah, bertemu dengan orang berdosa. Bahkan kita ini, dalam keluarga kita ada yang salah tentunya. Dalam keluarga kita tentunya ada yang keliru, bahkan ada yang berdosa. Dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, dalam gereja kita, karena kita manusia yang sungguh berdosa. Dengan bertobat dan digabungkan dengan Kristus, kita memiliki mata Tuhan. Dan teristimewa di minggu keempat masa Prapaskah ini, minggu Laetare ini, semoga
kita menjadi pribadi yang bersukacita karena mau bertobat, kita digabungkan dengan Kristus, dan kita memiliki mata Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kita memandang keluarga, memandang sesama dengan belas kasih. Memandang keluarga, entah itu istri, suami, anak, kakak, adik, ibu, bapak, dengan belas kasih. Memandang sesama dengan belas kasih. Apa yang terjadi atau sederhananya, memandang dengan belas kasih. Coba dipraktekkan, memandang kanan kiri dengan belas kasih, itu seperti apa? Memandang dengan belas kasih. Memandang dengan belas kasih, yang pertama, seperti Tuhan yang datang bukan untuk menghakimi. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, ada yang berdosa, bukan memandang untuk menghakimi. Memandang dengan belas kasih, berarti bagaimana? Memandang dengan kelembutan. Yang keliru, yang salah, yang berdosa. Nah, coba dilihat kanan kirinya, memandang dengan kelembutan. Nanti kalau ada yang keliru, ada yang salah dalam keluargaku, memandang dengan kelembutan. Ini hanya mampu kita lakukan kalau kita bertobat. Karena dengan bertobat kita digabungkan dengan Kristus, memiliki mata Tuhan. Yang kedua, memandang dengan belas kasih. Memandang dengan penuh kasih. Seperti ibu yang anaknya berbuat salah, anaknya remedi, anaknya tidak lulus. Seperti bapak yang penuh kasih, anak yang meminta warisan, lalu semua warisan habis, datang, bapaknya lari memeluk anak itu. Ibu yang penuh kasih, anaknya gagal, keliru, salah, tidak dihakimi, dipeluk. Nah, semoga kita juga mampu untuk membawa mata Tuhan dalam keluarga kita. Kalau nanti ada anak, istri, suami yang salah, dikekep. Coba ngekep kanan kirinya, kok ngekep kanan kirinya. Dipeluk. Nah, masihkah ada pelukan bahkan saat ada yang keliru, yang salah, yang berdosa? Ini tidak mudah loh. Harus belajar. Saya juga belajar. Kalau ada yang keliru, yang salah, yang berdosa, saya juga belajar untuk tidak menghakimi, namun mengajak kembali bergabung dengan Kristus. Dan yang ketiga, memandang dengan belas kasih, yaitu memandang dengan penuh kesabaran. Ketika ada yang keliru, ada yang salah atau berdosa, kita terpancing untuk marah. Terpancing untuk sungguh-sungguh menasihati, memberikan petunjuk, bahkan menyalahkan. Sekali lagi, tidak mudah. Maka kita perlu bertobat, supaya kita digabungkan dengan Kristus, memiliki mata Tuhan. Kalau baru bahagia, berlimpah berkah, ada yang berprestasi,
pasti kita penuh kesabaran. Namun saat tidak ada rezeki, saat ada yang salah, saat kita disakiti, saat hati kita terluka, untuk memandang dengan belas kasih, butuh kerahiman Tuhan. Maka semoga kita mau bertobat di Minggu Prapaskah ketika ini, agar sungguh sukacita atas kerahiman Tuhan yang datang bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkan, kita dimampukan. Umumnya, kalau ada yang keliru, yang salah, berdosa, ya dihakimi, disalahkan. Dan kita, pribadi Katolik, yang hari ini merayakan Minggu Laetare, Minggu sukacita atas kerahiman Tuhan. Dan semoga kita boleh bertumbuh dalam kerahiman Tuhan. Maka mari kita semua membawa semangat tobat agar mata Tuhan kita miliki untuk menjadi pribadi yang berbelas kasih, teristimewa untuk keluarga kita masing-masing. Sehingga kita tidak akan pernah tega dengan keluarga kita yang jelas-jelas kita cintai. Semoga lembut, penuh kasih, penuh kesabaran memandang keluarga kita, istri, suami, anak kita. Dan semoga dengan demikian nanti berbuah memandang sesama dengan penuh belas kasih, dalam kelembutan, penuh kasih, dan kesabaran. Sehingga hidup kita sungguh membawa Tuhan yang ada dalam hati kita, bersinar melalui mata, kata, dan sikap kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.